Anak kejepit tuh, lagi jalan masuk. Seorang bocah laki-laki menghebohkan warga karena kakinya terjepit di celah besi penutup gorong-gorong saluran air di Jalan Rumah Susun, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya si bocah sedang asyik bermain bersama teman-temannya. Namun saat menginjak besi penutup gorong-gorong, kakinya terperosok ke dalam celah dan terjepit. Warga sempat berupaya menolong, namun mengalami kesulitan. Warga pun akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi korban. 3 personil damkar dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang menangis ketakutan sekaligus kesakitan. Petugas melebarkan celah besi penutup gorong-gorong sehingga kaki si bocah bisa dikeluarkan. Seekor anak ular king cobra sepanjang 1 meter masuk ke dapur rumah warga di perumahan ala residen Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Petugas harus menggunakan tongkat untuk menghindari patukan ular berbisa tinggi ini. Evakuasi pun berjalan selama 10 menit hingga ular bisa diamankan petugas. Kemunculan ular ini berawal dari pemilik rumah yang hendak masuk ke kamar mandi. Saat ditemukan, ular berada di pintu kamar mandi. Tahu ada ular berbisa, pemilik rumah langsung melapor ke petugas rescue. Diduga ular berasal dari semak-semak yang ada di belakang rumah. Dam truk tanpa muatan yang mogok di pinggir rel ringsek disambar kereta Wijaya di perlintasan tanpa palang di Desa Damarsi, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum tertabrak, truk sempat ditarik truk lain, namun rantai putus hingga terjadi kecelakaan. Kabin truk pun ringsek usai ditabrak kereta api. Beruntung pengemudi dan kernet selamat dan kini sedang diperiksa di unit laka lantas Polres Mojokerto. Petugas juga melakukan identifikasi serta meminta keterangan saksi. Kasus ini sudah ditangani Satuan Reskrim Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Ainus Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainus Siang selengkapnya. Berawal dari pengendara sepeda motor yang sengaja menyalip dari sebelah kiri ke lajur kanan hingga mengejutkan pengemudi ambulans di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Spontan pengemudi membunyikan klakson. Akibatnya pemotor yang berboncengan dengan istri serta seorang bayi emosi. Alasannya, suara klakson ambulans mengejutkan bayi yang digendong istrinya hingga terbangun. Pengemudi motor dan ambulans akhirnya terlibat cekcok dan harus dimediasi petugas di pos Polsektor Utan Kayu. Namun saat proses mediasi berlangsung, istri pengemudi motor malah menempeleng pengemudi ambulans hingga harus dilerai petugas Pospol. Akibat kejadian ini, pengemudi ambulans melapor ke Mapolsek Matraman. Memang di situ ada saksi dari anggota TNI yang melerai kejadian itu, jadi akhirnya dianggap oleh warga saksi itu yang bersalah paham dengan korban. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. Selain itu, petugas juga mendalami apakah pengendara motor benar anggota TNI seperti yang dinarasikan di media sosial hingga viral. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang terluka akibat wahana biang lala di pasar malam terjatuh dari ketinggian 12 meter di Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi telah menetapkan 1 orang tersangka. Sementara itu, seorang pekerja tewas usai terjatuh dari menara tower jaringan seluler, diduga akibat panik saat gempa mengunjang wilayah Maluku Utara.
Warga dikejutkan dengan kecelakaan jatuhnya beberapa sangkar wahana biang lala pasar malam dari ketinggian 12 meter dan menimpa mobil pickup di lapangan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Akibatnya 2 orang pengunjung yang berada di dalam sangkar wahana harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka di kepala. Polisi segera memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi hingga menetapkan operator wahana ADP sebagai tersangka. Hasil penyelidikan sementara, kemungkinan tersangka akan bertambah. Walaupun cedera tapi kondisi sudah sadar. Nah, sedangkan untuk laki-laki sendiri sampai tadi malam tidak sadar, sempat ada kejang-kejang. Namun laporan terakhir katanya sudah sadar. Kebetulan kedua pemuda-pemudi itu berasal dari Magetan. Selanjutnya langkah-langkah dari pihak kepolisian, kita melakukan proses penyelidikan. Sementara itu hingga hari ini polisi masih menutup lokasi pasar malam selama proses penyelidikan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanijar Setiaji, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Stadion Kota Ternate digegerkan peristiwa seorang pekerja tewas akibat terjatuh dari ketinggian 20 meter tower jaringan seluler. Korban Danul Sahvan tewas dengan luka parah di kaki dan kepala tertimpa besi. Awalnya korban sedang membongkar tower jaringan seluler ketika tiba-tiba gempa bumi bermagnitudo 6,6 mengguncang. Diduga korban panik sehingga terjatuh lalu tersangkut di sela-sela menara. Rekan kerja yang melihat kejadian langsung memanjat tower untuk menolong korban. Makanya dia hancur karena itu di dalam juga kan besi. Dia jatuh timpa besi. Besi pula jadi akhirnya itu habis gempa itu. Habis gempa Pemirsa, 2 pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlibat duel menggunakan badik dan senjata airsoft. Sementara itu, seorang pelajar SMP di Tulung Agung, Jawa Timur tewas setelah mengeluh sakit usai mengikuti latihan pencaksilat. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka dalam yang diduga menjadi penyebab kematian. Makasih bilang gue penipu karena kau janji besok tidak pernah kau tepati. Video amatir merekam cekcok 2 pria di tengah rekan mereka di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga tersinggung dengan kata-kata kasar, seorang pelaku emosi hingga menendang dan mengeluarkan badik. Sementara lawannya mengeluarkan airsoft gun dan sempat terdengar 2 kali letusan. Namun ia terkena tikaman di bagian kepala, punggung dan kaki hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara lawannya hanya luka memar di dada dan telah diamankan polisi di Polsek Maros. Ya, berawal dari cekcok, kemudian situasi panas, akhirnya si korban ini ada kata-kata yang tidak diterima oleh pelaku, akhirnya baku kejar. Diketahui pelaku dan korban merupakan sesama rekan bisnis. Kini keduanya saling melaporkan kasus itu ke pihak berwajib. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Roslan, iNews melaporkan. Tim kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak bersama Satreskrim Polres Tulung Agung mengautopsi jenazah seorang siswa SMP warga Desa Ngunut yang tewas usai latihan pencaksilat. Hasil dari autopsi tersebut ditemukan sejumlah luka dalam tubuh korban. Luka tersebut ditemukan di bagian dada dan bagian kepala belakang. Luka paling fatal adalah terjadinya pendarahan di rongga otak yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Sebelumnya latihan pencaksilat digelar di salah satu SMA di wilayah Ngunut. Terdapat 5 orang, 3 orang merupakan siswa dan 2 orang lainnya adalah pelatih. Diduga korban mengalami kekerasan fisik sehingga terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur ke tanah. Bagian leher belakang dan rongga dada, daerah sini tadi sekilas melihat. Yang menyebabkan kematian? Pendarahan dalam rongga otak, tapi untuk kenapa terjadi pendarahan di dalamnya masih kami selidiki. Kasus kematian pelajar berusia 15 tahun tersebut kini masih ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tulung Agung dengan memeriksa saksi-saksi dan mencermati rekaman CCTV. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Bocah 11 tahun di Kota Banjar, Jawa Barat dianiaya orang tua kandungnya. Bocah tersebut pun nekat kabur dari rumah lantaran tak kuat menahan siksaan.
Sementara itu, seorang pekerja pabrik di kawasan industri Muka Kuning, Batam membiarkan bayi yang baru dilahirkannya di toilet hingga meninggal. Diduga ia malu melahirkan tanpa suami. Bocah A, 11 tahun, harus dirawat di RSUD Banjar usai ditemukan warga dalam kondisi memprihatinkan di sebuah warung Sukarame, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Bocah malang ini mengalami luka memar dan luka bakar di sekujur tubuh. Ia juga didiagnosa mengalami gizi buruk. Sebelumnya, bocah A nekat kabur dari rumah lantaran tak kuat menahan sakit. Ia kerap disiksa dengan cara dipukul, ditendang, hingga disiram air panas oleh orang tua kandungnya. Menurut kerabat, kasus kekerasan terhadap anak sudah terjadi sejak bulan Maret lalu dan dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Banjar. Polisi pun tengah menyelidiki dengan memeriksa saksi dan mencari barang bukti. Laporannya sudah kita terima dan saat ini si korban anak inisial A ini sedang kita bawa oleh unit PPA didampingi oleh keluarga korban dan dari TP2 Kota Banjar ke Rumah Sakit RSUD Banjar untuk dilakukan visum. Kini korban mendapat pendampingan hukum dan psikologi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta P2TP2A Kota Banjar. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pekerja salah satu perusahaan industri di kawasan Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau harus berurusan dengan polisi. Wanita muda asal Medan ini tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di toilet. Aksinya terbongkar saat rekan pelaku mendengar tangis bayi di kamar mandi. Setelah pintu dibongkar pihak keamanan, bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam lemari namun sudah tak bernyawa. Sedangkan ibunya ditemukan dalam kondisi lemah usai melahirkan. Sebelumnya pelaku sempat meminum obat penggugur kandungan yang dibeli secara online. Dan ibunya pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Masih bang. Prematur, informasinya begitu. Prematur. Kepada polisi, tersangka mengaku panik lantaran bayi yang dilahirkannya merupakan hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Atas perbuatannya kini ia terancam hukuman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi bersama seorang pria digerebek warga di sebuah kamar indekos di Jember, Jawa Timur. Ironisnya, sang pria memiliki istri yang sedang hamil tua. Sementara itu di Jambi, seorang mahasiswi sembunyi di kamar mandi hotel saat terjaring razia Satpol PP. Seorang pemuda yang memiliki istri hamil 7 bulan kedapatan ngamar dengan seorang wanita yang diduga mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jember, Jawa Timur. Penggerebekan ini rupanya yang kedua kali setelah sebelumnya keduanya mengaku insaf dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun untuk kedua kalinya mereka tetap melakukan hubungan tak resmi dan langsung digerebek warga hingga viral. Sementara di Jambi, seorang mahasiswi dan kekasihnya bersembunyi di kamar mandi saat razia Satpol PP di sebuah kamar hotel. Mahasiswi semester akhir itu langsung dibawa petugas untuk diperiksa. Selain menyasar hotel melati yang diduga sarang prostitusi, petugas juga menyasar rumah indekos yang terletak di kawasan Telanai Pura. Dalam razia tersebut, sedikitnya 7 pasangan sejoli diamankan dan 3 wanita muda diduga pekerja seks komersial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ranjau paku kembali marak ditemui di Jakarta, salah satunya di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Tak sedikit pengendara yang menjadi korban hingga kecelakaan. Salah seorang pedagang mengaku pernah melihat pelaku penebar paku ranjau beraksi menggunakan sepeda motor saat kondisi arus lalu lintas sepi. Pelaku yang berboncengan sepeda motor melaju sambil membawa plastik berisi kumpulan paku yang telah dimodifikasi. Sementara plastik sengaja diberi lubang agar paku tersebar.
saya pungutin bareng sama teman-teman yang di Transjakarta tuh. Nah terakhir tuh saya dapat segini nih, segenggam, 2 genggam deh. Terus saya serahin ke polisi. Jadi sempat dalam 1 bulan itu 4 kali kena. Dan kenanya itu jalan yang di tepi. Ngindarin paku tapi tiba-tiba kena lubang. Jatuhlah saya terkapar. Masyarakat diimbau lebih waspada, sementara petugas diharapkan bisa mengambil langkah tegas guna mengatasi permasalahan ini. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Dua pelaku jambret ponsel digelandang karena tertangkap tangan usai melakukan aksinya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan kasus tawuran di mana pelakunya sama. Selain itu, ada juga 2 laporan yang diterima polisi terkait penjambretan ponsel. Modus yang dilakukan kedua pelaku dengan menyasar warga yang berjalan kaki di jalanan sepi. Sebelumnya sempat tersebar isu adanya tawuran di sekitar lokasi, sehingga warga tidak berani berkumpul di pinggir jalan. Kedua pelaku yang berboncengan motor ini pun menyasar warga yang melintas dan berjalan kaki. Nah, AM ini tadi merupakan ini satu kegiatan juga ini dengan yang 170 tadi ini. Kemudian kita cari-cari, kita gali lagi dengan keterangan saksi-saksi dan korban lainnya, ada 2 LP yang sama nih. Jadi itu apa ya? Jambret kayak gitu ya bahasanya tuh. Selain pelaku, polisi juga menyita 1 ponsel hasil tindak kejahatan. Kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri sepeda motor, 2 pelaku curanmor babak belur dihajar warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Blitar, Jawa Timur, kawanan pencuri sepeda motor spesialis perkantoran digulung polisi. 2 orang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Ia tertangkap usai terjatuh dari sepeda motornya. Sebelumnya, kamera CCTV merekam saat 4 pelaku pencurian sepeda motor beraksi di parkiran sebuah klinik. Belum sempat membawa kabur sepeda motor, aksi para pelaku terpergok juru parkir yang langsung berteriak dan mengejar para pelaku bersama warga lainnya. Hanya 2 orang yang tertangkap setelah mencoba kabur. Pikir, wah itu kayaknya maling itu. Balik lagi saya, itu balik lagi. Ternyata benar. Yang 3 udah naik di motor, siap. 1 boncengan, yang 1 masih sendirian. Yang satunya yang mau dibonceng itu lagi ngurusin motornya, lagi dioprek-oprek aja. Hingga saat ini kedua pelaku berinisial L dan T masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Pasar Kemis. Selain mengamankan sejumlah kunci letter T, polisi juga menyita 9 senjata tajam dan 1 unit sepeda motor yang digunakan kedua pelaku ketika beraksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tiga warga Malang, Jawa Timur ini diringkus aparat Satreskrim Polres Blitar Kota setelah mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di Kota Blitar, Jawa Timur. Para tersangka mengincar sepeda motor yang terparkir di perkantoran. Bahkan saat beraksi, tersangka juga membawa senjata airsoft gun untuk menakut-nakuti para korban jika ketahuan. Lebih dari 5 sepeda motor yang telah dicuri sindikat ini. Sasaran sepeda motor roda 2, kemudian dibawa kendaraan tersebut diambil dengan menggunakan kunci T dan sebagainya. Para tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Polisi masih mengembangkan kasus untuk memburu komplotan lainnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, warga diresahkan dengan teror pembakaran mobil misterius di Sampang, Jawa Timur. Bahkan dalam 1 bulan sudah ada 3 mobil yang menjadi korban pembakaran oleh orang tak dikenal. Sebuah mobil sedan milik warga tiba-tiba terbakar saat diparkirkan di Desa Banyusokah, Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Tak berselang lama, kobaran api bisa dipadamkan dengan peralatan seadanya. Kebakaran diduga dilakukan orang tak dikenal, bahkan dalam 1 bulan sudah 3 mobil yang dibakar OTK. Namun dari pertama kejadian hingga yang ketiga, pelaku teror bakar mobil masih belum terungkap. Diduga pembakaran dilakukan orang yang sama karena memiliki modus yang mirip. Korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polres Sampang dan berharap pelaku segera ditangkap.
Nah, yang sebelum-sebelumnya memang telah terjadi peristiwa yang sama juga. Untuk memang yang kedua kalinya sudah ada pelapor juga. Yang pertama informasinya belum ada yang melaporkan. Yang kedua kalinya itu ada pelapornya masih menunggu hasil pemeriksaan dari lapor. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah mobil itu terbakar? Hasil pemeriksaan sementara ditemukan sebuah kain berbau solar di sekitar mobil usai kebakaran. Saat ini polisi masih mengumpulkan semua bukti untuk menangkap pelaku teror. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mahalnya harga cabai dimanfaatkan dua pencuri di Sleman, Yogyakarta. Sialnya, kedua pelaku tertangkap hingga diamuk warga saat terpergok mencuri cabai rawit di lahan pertanian warga. Warga meringkus dua pencuri cabai rawit yang terpergok saat beraksi di lahan pertanian milik warga Desa Sidumartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Pelaku hanya bisa pasrah saat diamuk massa yang geram dengan ulah mereka. Dalam kondisi babak belur, kedua pelaku kemudian diserahkan ke aparat Polsek Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Para pelaku beraksi malam hari dengan cara memetik cabai rawit dan memasukkannya ke dalam karung plastik. Sialnya, aksi mereka dipergoki pemilik lahan yang sedang patroli bersama warga lain. Modus yaitu pelaku mengambil cabai dengan cara dipetik, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik berwarna putih. Itu. Kalau motifnya apa ini, Pak? Motif yaitu faktor ekonomi karena hasil curian ini rencananya oleh pelaku itu akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya memang pemirsa, meroketnya harga cabai rawit merah ini dikeluhkan oleh pedagang di pasar tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tingginya harga menyebabkan sepinya pembeli dan membuat cabai busuk tidak laku terjual. Kenaikan harga komoditas cabai rawit merah kini telah mencapai Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Salah satunya di pasar tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibat tingginya harga cabai rawit merah, pedagang pun mengeluhkan mengalami kerugian hingga 50%. Mahalnya harga membuat sepi pembeli yang mengakibatkan cabai membusuk karena tak laku terjual. Nggak tahu, sekarang ada mahal begini jadinya putih, sama-sama putih, beli juga, jual mahal juga, kurang laku. Berarti ada kerugian ya? Ada. Lagi kalau hujan itu kalau basah rugi. Sekarang butuh kilo kayak rawit merah, pasti rugi. Selain rawit merah, kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang biasa dijual Rp60.000 per kilo, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah juga naik menjadi Rp32.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilo. Kenaikan juga terjadi pada komoditas tomat menjadi Rp14.000 dari yang sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya kembali di Lintas iNews Siang. Pemirsa, motor roda 3 bermuatan belasan tabung gas 3 kg ini terbakar di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat percikan bara rokok yang menyambar bagian mesin yang basah karena rembesan dari bensin. Api dengan cepat melalap motor roda 3 yang tengah membawa belasan tabung gas LPG 3 kg di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat warga tidak berani mendekat dan melakukan pemadaman. Arus lalu lintas pun terhenti karena tidak ada pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang berani melintas lantaran takut tersambar api. Sebelum kejadian, pengemudi motor roda 3 ini tengah beristirahat di bahu jalan sambil membakar sebatang rokok. Diduga kebakaran disebabkan percikan bara rokok yang menyambar bagian mesin karena adanya rembesan bensin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.